Mereka melemahkan keimanan rakyat, keimanan masyarakat ini. Dengan filosofi apa? Filosofi kejahatan-kejahatan terstruktur dari pemerintah. Kembali lagi, Pak Jokowi ditakdirkan menjadi seorang pemimpin karena doa ibunya. Maka otomatis takdir itu turun ke anaknya. Takdir itu ada yang dicari. Ada yang karena memang sudah. Ada yang karena sudah. Ini bukan dicari ya. Ini karena terhadap seorang pemimpin, ada genetika seorang pemimpin dan berikhtiar. Berikhtiar. Ya otomatis Pak Jokowi meninggalkan Solo, hal-hal itu terbuka, hal-hal penentangan Pancasila secara terbuka. Tidak mau terbuka mereka ya, tidak mau frontal karena takut langsung habis gerakan mereka kan ya, gitu. Ya. Justru gerakan yang sifatnya laten ini yang berbahaya kan, Bi. Ya. Mereka diam-diam, tapi diam-diam jalan terus, ya kan. Berarti orang-orang kalah pilpres itu mangsa yang sangat yang lezat barangkali ya buat ukuran mereka ya. Orang kan sakit hati tuh. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, saya sengaja mendatangkan seorang Habib ya kan ke Ruang Konsensus. Kita akan berdiskusi tentang bagaimana adab-adab ketika kita berziarah ke makam. Apalagi ke makam orang yang dianggap mulia. Nah, ini kan baru-baru ini kita mendengar ada sekelompok kledung ya kan mengunjungi makam mendiang Ibu Suyatmi Noto Meharjo, ibunda tercinta Pak Jokowi. Dan itu viral. Viral karena yang datang itu adalah Roy Suryo, Tifa dan Refli Harun. Jadi saya nggak menyebut mereka tuh teroris karena nggak ada responnya. Kalau yang datang juga respon mungkin teroris berkunjung atau berziarah ke makam mendiang Ibu Suyatmi. Nah, yang menjadi viral adalah dan rame membuat seluruh relawan Jokowi marah. Marah kenapa? Karena di situ ditebar lagi fitnah kepada makam orang yang sudah meninggal. Ini luar biasa. Akal sehat kita ya kan benar-benar diinjak-injak. Ya, akal sehat diinjak-injak itu kan artinya ini sudah benar-benar di luar nalar. Bahkan ada fitnah juga bahwa ini bukan makam ibunya Pak Jokowi karena selisih umurnya kok terlalu dekat. Bahkan dikasih nama juga nama-nama yang bukan nama Ibu Suyatmi. Nah, saya sudah kedatangan Habib Syakur Ali Mahdi. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan. Luar biasa, Bib. Tentu Habib juga sudah nonton ya videonya ya. Sudah. Sebagai seorang yang kita sama-sama beragama, mungkin kita sama-sama Muslim dan juga agama-agama yang lain, tentu yang namanya makam ya sesuatu yang kita hormati bukan karena ada apa-apa, karena kan itu monumen ya. Kalau misalnya kita punya orang tua sudah meninggal, inilah monumen orang tua kita kan gitu ya. Yeah. Kita hormati, kita jaga, kita rawat gitu loh. Tiba-tiba ada orang datang ke makam orang tua kita, kemudian menjelek-jelekan orang tua kita. Saya aja kalau misalnya itu orang tua saya juga marah pasti, Bib. Iya. Apalagi saya sebagai anak sulung Mulyono, kan begitu. Nah, Bib, bisa nggak diberikan pencerahan ke penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia? Yeah. Adab orang berziarah ke makam itu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan menurut Habib, penilaian si Tifa yang mengatakan yang nggak benar tentang Ibunda Jokowi itu kategorinya apa ya, Bib, manusia seperti itu? Silakan, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mengamati video tersebut secara khusus. Mereka itu memang ada misi khusus
misi khusus yang berkaitan dengan ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa yang namanya Pak Jokowi dan keluarganya tidak bisa diprediksi kebenarannya menurut silsilah. Lah ini kan merupakan satu pelanggaran moral. Kenapa Jokowi yang disorot? Kenapa Jokowi yang dimusuh? Ada misi apa mereka ini? Kalau kita runut, kita sebagai anak bangsa, harusnya kita bangga. Kita lahir di Indonesia. Insan suci Pancasila. Insan Indonesia sejati. Sebelum menuju insan suci Pancasila, kita merasa dirahmati oleh Allah dengan negeri yang teduh, sejuk, guyup. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, komitmen Pak Jokowi untuk bangsa ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak prestasi-prestasi Pak Jokowi dalam memimpin bangsa ini yang sudah kita tidak sebutkanlah satu persatu. Nah, di sini mereka datang itu berdasarkan apa? Hawa nafsu. Mereka ingin mencari celah, mencari cara supaya negara ini gagal. Dalam artian begini, pencalonan Pak Jokowi dipertanyakan ijazahnya, dipertanyakan silsilahnya. Ini sudah gerombolan orang-orang yang tidak punya rasa kemanusiaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka itu tidak pernah lelah untuk menjatuhkan sesama anak bangsa. Mereka bukan orang-orang yang memiliki sikap-sikap etika keindonesiaan. Mereka jauh dari itu. Bahkan mereka jauh dari norma-norma agama. Tidak punya adab sama sekali mereka datang ke makam. Mungkin mereka tidak dalam keadaan berwudu, bersuci. Mereka hanya menyampaikan emosional semata. Ini harus dipertanyakan. Benarkah mereka anak bangsa Indonesia? Benarkah mereka memahami nilai-nilai Pancasila? Benarkah mereka sadar bahwa pentingnya keteduhan berbangsa dan bernegara? Jokowi bukan siapa-siapa bagi kita. Tapi Jokowi ditakdirkan sama Allah jadi presiden. Itu karena siapa? Karena doa ibunya. Saya satu saat, berapa tahun yang lalu, jauh sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Mungkin ya masih jadi wali kota. Saya diundang pengajian. Saya menjadi peserta. Waktu itu almarhumah Bu Sujatmi itu di saat acara rehat makan-makan itu saya kebetulan merapat. Mendengarkan ceritanya. Ibu Sujatmi ya? Ibu Sujatmi. Oke. Pak, biyen anakku iki, ini bahasa Jawa ya. Biyen anakku iki ambek bapak diseneni terus, dimarahi, disalahkan terus. Terus saya ngasih semangat anak saya ini. Ke suami saya sampaikan. Tak dongake anakku dadi presiden, dadi wong mulya. Iso njaga jenenge awakmu. Saya doakan anak saya jadi presiden, jadi pemimpin bangsa ini, jadi orang mulia, bisa jaga nama besar kamu sebagai ayahnya. Nah, ini jadi satu gambaran bahwa Jokowi jadi presiden itu karena takdir. Takdirnya Allah. Karena apa? Berkat doa ibunya. Berkat doa Bu Sujatmi ya. Bu Sujatmi. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang menentang ini? Orang-orang yang sakit hati ini?
Orang-orang yang sakit hati ini karena apa? Karena HTI dibubarkan, FPI dibubarkan. Saya tidak mau membahas permasalahan-permasalahan lain. Tapi permasalahan ada berziarah ini. Mereka kan juga punya orang tua, punya kakek, punya nenek. Betul. Mereka juga pernah berziarah dan pasti berziarah. Mereka lupa bahwa mereka tinggal di Indonesia. Mereka kok yakin ingin membuat Indonesia jadi neraka. Neraka bagi mereka, bukan bagi kita. Kenapa saya katakan demikian? Mereka ini punya keinginan untuk membuat struktur pemerintahan Indonesia itu menjadi tidak dipercaya oleh rakyat. Oh, itu agendanya ya, Bib? Agendanya. Jadi agenda orang-orang HTI yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi itu sebenarnya itu ya, Bib? Ya. Termasuk Tifa itu kan kalau nggak salah juga aktivis HTI, ya kan? Ex-HTI. Ex-HTI. Iya. Termasuk juga Rizal Fadila. Iya. Jangan-jangan juga Refli Harun juga sudah terkontaminasi juga ikut paham-paham Darul Islam ya? Iya. Jadi sebenarnya kebencian yang mereka tebarkan ini sampai ke makam mendiang Ibu Sujiatmi pun hanya karena mereka marah ke Pak Jokowi yang membubarkan organisasi mereka HTI, ya, dan ingin membangun sebuah kepercayaan kepada masyarakat. Jangan lagi dengarkan Jokowi dan keluarganya, kan begitu ya, Bib? Dan termasuk juga membangun aktivitas-aktivitas, ya, untuk masyarakat atau rakyat tidak percaya kepada lembaga-lembaga negara. Apa seperti itu? Betul. Karena apa? Karena mereka meyakinkan negara mengusung Pak Jokowi ini penuh dengan kepalsuan. Berdasarkan konsep mereka dengan propaganda ijazah palsu, dengan propaganda makam ini. Walaupun mereka punya data otentik, punya apa? Sebenarnya mereka tahu ya sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini asli dan lulusan UGM kan, tapi dibangun framing karena ada desain. Ada desain jelas. Dan itu desain jahat. Bib, dalam kultur Jawa kan Habib Syahkur ini kan bermukimnya di Jawa Timur ya. Iya. Saya orang Sumatera, Bib. Dan dimanapun kita, yang namanya makam itu kan sesuatu yang sakral. Kita datang ke makam orang tua kah misalnya, nenek kah, kakek kah, itu benar-benar ingin menyampaikan rasa hormat karena kalau bukan karena beliau kita nggak ada di dunia, kan begitu ya, Bib? Ya kan? Dan mendoakan semoga orang tua kita kah, kakek kita kah, nenek kita kah, ya kan, diberikan kelapangan di alam kuburnya, kan begitu, dirapikan makamnya dengan doa-doa. Tiba-tiba, Bib, ya, ada orang yang mencabik-cabik kultur itu dengan datang, jangankan doa, Bib, yang ada fitnahan, informasi yang menghasut orang untuk marah. Saya kebetulan bukan keluarga, walaupun saya anak Solo Mulyono, kan gitu ya. Tetapi ketika mendiang Ibu Sujiatmi diinfokan, dinarasikan dengan ucapan-ucapan nyeleneh seorang Tifa, saya marah, Bib. Bagaimana dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang memang ada di Karanganyar itu, Bib? Menurut kultur Jawanya makam itu seperti apa sih, Bib? Tingginya kemuliaan makam itu bukan untuk disakralkan ya, tetapi kita menghormati makam, kan gitu ya, Bib. Yang masih memegang teguh sakralitas makam itu cuma di Indonesia. Mas. Sakralitas makam. Iya. Yang lainnya sudah pudar. Ini kelompok ini, Dr. Tifa, Roy Suryo, Refli Harun, dan kelompok-kelompoknya lah ya. Yang tidak menjaga identitas keindonesiaan. Salah satunya apa? Menjaga sakralitas budaya, ziarah kubur.
Dan pasti di belakang itu ada pendukungnya. Mereka berhasil kok dari kasus ijazah palsu itu dikulirkan. Sampai kerusuhan itu banyak yang nggak percaya sama polisi. Memang Polri oknumnya ada yang tidak baik-baik saja. Tapi kan tidak harus divonis Polri ini rusak. Itu betul, tidak percaya sama Polri. Ini sebentar lagi tidak percaya sama peradilan. Ini sebentar lagi tidak percaya sama kejaksaan. Jadi mereka ini dengan mengambil trigger tidak percaya dengan ijazah Pak Jokowi, Iya. tidak percaya dengan Gibran itu tamat SMA sehingga bisa mencapai sarjana di Singapura. Iya. Pokoknya tidak percaya, sampai tidak percaya dengan makam Ibu Iya. Sugiarmi pun Iya. untuk mengangkat isu yang lebih besar bahwa lama-kelamaan masyarakat digiring, ya kan? Iya. Untuk tidak percaya lembaga peradilan, nggak Iya. percaya dengan polisi, nggak percaya dengan jaksa. Iya. Bubar dong republik ini sesuai dengan kemauan mereka, Bapak begitu, Bib? Ya jelas. Artinya mereka hanya ingin menggerakkan, Memporak-porandakan Indonesia. memporak-porandakan Indonesia. Ya. Ada ya, Bib, orang Indonesia yang punya pemikiran yang sejahat itu? Banyak. Karena mereka terpengaruh dengan apa? Prinsip ketidakadilan yang ada di negeri ini. Bisa Bib menjelaskan? Prinsip ketidakadilan. Versi mereka seperti apa keadilan, dan versi yang mereka anggap berlaku di Indonesia sekarang itu versi prinsip yang salahkah atau bagaimana? Jadi begini. Di dalam filosofi berbangsa dan bernegara, ketidakadilan itu terjadi karena pemimpin yang tidak bijaksana. Tapi di sini, negeri kita ini, dari mulai Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo, berusaha untuk memperbaiki nasib hidup rakyat. Arah kebaikan itu berusaha memperbaiki itu ada. Tapi di sini fenomena yang terjadi, yang saya baca, Presiden Jokowi membawa kroninya. Jadi proyek-proyek itu, program pemerintah, diserahkan kepada kroni-kroninya. Ini fitnah. Terus pejabat-pejabat dikasih kepercayaan orang terdekatnya. Nah, kalau ini saya tidak bisa bahas. Sekarang yang ada prestasi Pak Jokowi itu jelas infrastruktur diantaranya bisa membuat geliat ekonomi. Mereka ini menusuk rakyat secara moralitas. Seakan-akan ketidakadilan itu diperlihatkan oleh pemerintah kepada rakyat. Mereka melemahkan keimanan rakyat. Keimanan masyarakat ini. Dengan filosofi apa? Filosofi kejahatan-kejahatan terstruktur dari pemerintah. Oh, itu Habib nilai sebagai cara mereka sedang melemahkan keimanan rakyat. Rakyat, iya. Jadi rakyat sudah bingung. Jadi propaganda mereka yang mengatakan pemerintah begini, itu sebenarnya agenda mereka, agenda besarnya adalah membuat rakyat tidak percaya. Tidak pada percaya. pemerintah. Lebih percaya ke mereka gitu. Lebih percaya ke mereka sebagai pejuang mengatasnamakan rakyat. Saya sampai membimbing masyarakat. Daerah basis masa dakwah saya. Mari kita ibadah. Yang teguh, kita dekat sama Allah. Yang bisa ngasih rezeki kita itu Allah. Lewat kerja-kerja kita yang ikhlas. Walaupun jualan singkong goreng, ada orang yang perlu singkong goreng. Ada orang perlu masak dari daun singkong. Kita masakkan kan ada rezeki.
Kita harus yakin Allah Maha Adil. Tanpa ibadah, tanpa kita memenuhi kebutuhan spiritualitas kita, Allah tidak akan memberikan rahmat kepada kita. Apa terus kita mau bicara politik, mau bicara ketidakadilan? Jadilah orang-orang yang bersyukur. Rezeki 100.000 itu jadi berkah buat nafkah seluruh keluarga. Terus bagaimana dengan ketidakadilan, kedoliman dari kita pekerja-pekerja pabrik? Kita harus minta sama Allah. Kita berdoa. Gaji berapapun kita syukuri. Mintalah keadilan kepada Allah untuk diri kita sendiri. Terkadang kita ini korupsi kepada Allah. Saya jelaskan kenapa korupsi kepada Allah. Kita lupa menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Sholat sering dijamak, sering ditakhirkan. Itu termasuk bagian dari korupsi pada Allah ya? Iya, korupsi atas nikmat-nikmatnya Allah kepada kita. Masih mending itu, Bib, masih dijama. Ada yang sengaja memang gak sholat. Yang lupa lah ya, yang lupa. Sengaja males ada. Yang karena di tengah kemacetan dan macam-macam lah. Iya. Kita nikmatnya Allah, kita lupa, tidak bersyukur sama Allah. Artinya Habib ingin mengatakan bahwa persoalan rezeki yang secara kita bernegara itu kan tugas pemerintah untuk mensejahterakan atau memberi makan rakyat. Iya. Tapi jangan lupa bahwa rezeki itu memang yang memberi rezeki yang kita yakin itu dari Allah, ya kan gitu. Iya. Tetapi kan memang yang dibangun justru miskin terus, makin miskin karena pemerintah. Iya. Makin anak nggak sekolah, mahal berobat karena pemerintah. Karena pemerintah. Nah, logika bahwa mereka ini menghasut anti pemerintah itu kok ada yang percaya ya, Bib? Ya karena keimanan rakyat itu sama mereka dibinasakan. Caranya? Diyakinkan bahwa kita kalau berusaha nggak mungkin dapat rezeki. Kita minta aja keadilan kita kepada Allah. Dan keadilan itu harus dicari. Bukan diminta. Nah kalau berusaha mencari keadilan, ya kita harus sambil ibadah. Contoh, kalau kita tidak percaya sama polisi, apakah kita yakin bahwa pengamanan di desa dengan Kamtibmasnya bisa terjadi? Apa kita yakin di desa itu perekonomian bisa jalan tanpa Kamtibmas? Tanpa Babinsa? Keamanan itu perlu. Usaha ikhtiar itu perlu. Tapi propaganda fitnah itu jangan didengarkan. Saya sudah mendidik masyarakat pedalaman itu seperti itu. Jadi Habib selama ini gencar juga ya menyampaikan kontra narasi ya, bahwa informasi-informasi dari orang yang seperti ini, si A, si B, si jangan didengarkan ya, Habib. Iya. Kelompok XHTI itu di pedalaman dakwanya itu sangat gencar. Oh ya, propaganda HTI itu sudah dibubarkan oleh Presiden Jokowi, Bib. Iya, tapi ajarannya tidak dikoreksi. Oh, jadi menurut Habib yang lebih tepatnya apa ketika pembubaran HTI itu satu paket dengan itu berarti menyatakan ajaran HTI terlarang. Terlarang. Untuk disebarluaskan? Iya. Karena pemerintah sangat hati-hati. Pemerintah takut dituduh Islamofobia, padahal sudah dituduh. Nah kelompok-kelompok ini datang ke Senat Amerika, menyuarakan bahwa pemerintah kita anti terhadap Islam. Sampai Senat Amerika itu ketok palu, menyatakan tanggal sekian, bulan sekian, hari anti Islamofobia. Itu terjadi di saat pemerintahan Pak Jokowi.
Loh, Islam yang mana yang ditakuti? Agama Islam itu agama rahmatan lil alamin. Agama Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Siapa sekarang yang mainkan propaganda ini? Berarti Habib menduga kelompok ex-HTI ini Ex-HTI. adalah salah satu aktor utamanya. Iya, menduga itu. Dan Tifa adalah mantan HTI. Ex-HTI. Rizal Fadila juga Ex-HTI. ex-HTI. Dan banyak ex-HTI yang di situ. Saya bukan fanatik buta sama Pak Jokowi. Tapi saya ingin menyuarakan ini. Nyawa saya, ruh saya sudah hibahkan kepada bangsa ini. Jadi ketika Habib melihat adegan video mereka yang lagi di makam Bu Jokowi itu, almarhum, apa yang ada di kepala Habib langsung menilai mereka ini? Mereka mereka seorang muslim tapi akhlaknya bukan seorang muslim. Hati mereka tidak ada rasa kemanusiaan. Bolehlah Pak Jokowi itu dijelek-jelekkan. Silahkan. Bebas. Tapi jangan orang tuanya. Doa orang tua yang sudah meninggal itu masih didengarkan sama Allah. Mau pakai dalil, mau pakai dasar. Saya enggak pakai dasar, saya pakai logika. Logikanya apa? Orang tua kita memperjuangkan kita di dunia dan di akhirat. Di akhirat nanti orang tua kita minta sama Allah, ya Allah, masukkan anakku ini di surga. Aku minta maaf ya Allah, aku tidak pernah mendidik. Sekarang aku janji ya Allah, leburkan dosa, leburkan semua milikku pahalaku untuk anakku supaya masuk surga. Begitu dahsyatnya pembelaan orang tua untuk anak-anak kandungnya. Tiba-tiba ada orang lain ya menghina dan merendahkan. Ya. Ibu lagi ya kan? Ibu. Tapi begini, Bib. Respon dari salah seorang cucunya Ibu Sugiatmi, yaitu Baswapres Gibran Rakabuming Raka, membuat kita juga berpikir, apa ya, sebagai seorang yang welas asih, apa komentarnya beliau? Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Roy Suryo, kepada Ibu Tifa yang telah ikut berziarah ke makam nenek saya, kakek saya. Itu doang. Ini kira sebuah tingkat kesabaran seorang anak muda yang punya posisi tinggi di Republik ini, ya kan, justru mengucapkan terima kasih, Bib. Neneknya sudah dihina dan difitnah seperti itu masih mengucapkan terima kasih. Habib Sakur, pelajaran apa yang mau kita ambil dari pernyataan Mas Wapres ini? Itu hikmah spiritual, emosi spiritual yang tinggi. Tingkat emosional secara spiritual yang tinggi. Kenapa saya katakan tingkat emosional? Itu, maaf ya bahasanya itu, secara spiritual, emosinya itu ditahan. Maaf bahasa saya kalau salah, emosinya ditahan. Karena beliau ini, Wapres ini, sudah ditakdirkan sama Allah mencapai ketingkatan sebagai Wapres. Ada ikhtiar, ada garis keturunan. Tingkat kesabaran memang diperlukan. Tentunya spiritualnya sudah tinggi. Beruntunglah orang-orang yang masih ada ibunya. Saya yakin Mas Wapres itu tidak lepas dari doa ibunya. Saya tidak membangun opini kepercayaan apapun
dalam bahasa saya ini. Tapi saya ingin meyakinkan betapa nikmat, indahnya orang-orang yang masih didampingi kedua orang tuanya. Doa-doanya Allah langsung, doa-doanya kepada Allah tidak ada hijab. Jadi respon Mas Wapres kepada Roy Suryo, Diva, Refli Harun yang sudah merendahkan dan menyebarkan ujaran kebencian kepada neneknya ini, itu menurut Habib Syukur tingkat emosional yang tingkat tinggi. Iya. Padahal beliau masih muda kan. Artinya menekan emosional ya. Ya kan beliau masih muda kan itu. Masih 38 tahun. Karena ada kematangan. Kematangan secara psikologi moral. Ada kematangan yang luar biasa. Tidak lepas apa tingkat spiritual yang tinggi. Jadi Mas Wapres kita ini dengan jabatannya ini membuat beliau eling ya. Kemudian secara rutin mengasah spiritualitasnya ya, karena banyak tekanan yang dihadapin. Pasti. Dan itu tercermin dari bagaimana Mas Wapres merespon ya penghinaan itu ya dengan mengucapkan terima kasih loh Bib. Pasti. Habib kalau digituin orang tuanya belum tentu juga setinggi itu tingkat spiritualitasnya dalam merespon. Ya kan ketika ada orang yang menghinakan nenek kita, orang tua kita seperti itu. Pasti. Dalam hal ini saya berbicara objektif dalam perspektif apa? Perspektif kebangsaan. Karena Jokowi ada untuk Indonesia itu mempersatukan Indonesia. Beliau memimpin Indonesia itu dengan teduh. Kelompok-kelompok yang menolak Pancasila ini sakit hatinya yang mendalam. Kelompok yang menomorduakan Pancasila ini sakit hatinya mendalam. Tersentuh nggak sih, Bib, orang-orang yang sudah menghinakan mendiang Ibu Sujatmi ini seperti yang disampaikan oleh Mas Wapres? Tersentuh nggak sih kira-kira ketika orang-orang ini memang dilandasi sebuah agenda politik di dalamnya? Ada aroma dendam di dalamnya. Tersentuh nggak sih Bib dengan respons orang? Nggak bakal tersentuh. Nggak bakal ya? Nggak bakal. Istilahnya nggak ngefek gitu ya? Nggak ngefek. Kenapa Bib? Kalau saya melihat secara kasat mata, mereka ini sudah tertutup hatinya. Mereka punya target Mas Wapres ini harus selesai. Harus dimaksulkan itu tetap targetnya itu ya? Targetnya itu. Dicari setelah ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Mas Wapres. Sekarang mau ditulis ijazah apapun, takdirnya jadi Wapres, selesai. Bukan karena dirubah di MK, bukan karena ada tuduhan permufakatan enggak, takdirnya Wapres kok. Takdir enggak bisa, takdir Allah enggak bisa menghalangi. Karena siapa? Karena doa kedua orang tuanya. Doa kedua orang tuanya. Iya. Dan dilalahnya memang pilihan mayoritas rakyat Indonesia mendukung Prabowo Gibran pada saat Pilpres kemarin itu, ya menurut saya sih nggak salah-salah juga ketika kita menemukan akhirnya memang sosok Gibran ini kan memang beda ya Bib ya. Ya. Ada juga banyak yang mengatakan Gibran itu kematangannya lebih tua dari usianya gitu lebih. Jelas. Apa karena saking banyaknya menghadapi tekanan? Gibran ini turunan seorang pemimpin. Putra seorang pemimpin. Bukan masalah menghadapi banyak tekanan. Takdirnya Allah putra seorang pemimpin. Dan sudah disiapkan, menyiapkan dirinya, menghadirkan dirinya untuk berkhidmat kepada rakyat. Itu kata-kata yang luar biasa tuh. Iya. Sudah menakdirkan dirinya untuk berkhidmat kepada rakyat, itu luar biasa. Iya. Dan memang terlihat ya. Terlihat. Tak ada emosi ketika aneka fitnah,
ujaran kebencian yang dialamatkan baik kepada kedua orang tuanya, ke dirinya sendiri, dan bahkan sekarang ke neneknya. Ya. Tetap bekerja Tetap tanpa satu kata pun yang sifatnya penuh dengan nada benci dan dendam. Nah, Tempaan seperti apa yang seperti itu yang bisa menghasilkan produk-produk seperti Gibran ini? karena takdir alami ya. Takdir alami seorang pemimpin. Kembali lagi, Pak Jokowi ditakdirkan menjadi seorang pemimpin karena doa ibunya. Maka otomatis takdir itu turun ke anaknya. Takdir itu ada yang dicari. Ada yang karena memang sudah. Ada yang karena sudah. Ini bukan dicari ya. Ini karena terasa seorang pemimpin, ada genetika seorang pemimpin dan berikhtiar. Berikhtiar. Ya otomatis Pak Jokowi meninggalkan Solo, pengen mencari penggantinya siapa yang terbaik. Ada orang-orang terbaiknya menggantikan. Otomatis berikutnya Pak Jokowi memikirkan siapa yang bisa menggantikan. Anaknya mungkin mengajukan diri atau diajukan, dicalonkan. Hak seorang anak bangsa untuk mencalonkan diri. Dan kebetulan terah kepemimpinan itu ada. Bukan Jokowi membangun sebuah kerajaan, nggak ada. Bib, tadi Habib mengatakan bahwa kelompok orang-orang yang berseberangan ini ya, yang selama ini memang sangat agresif ya, membangun propaganda untuk mendiskreditkan dan memfitnah Pak Jokowi dan keluarga. Itu punya agenda untuk memecah belah dan menghancurkan Indonesia. Ya kan Habib tadi menjelaskan jelas. Basis mereka adalah mereka sudah terdoktrin ingin berdirinya daulah Islamiyah di Indonesia. Ya. Pertanyaan saya, Bib, apakah mereka menilai Pak Jokowi dan keluarga ini adalah batu sandungan mereka untuk bisa mencapai maksud mereka itu? Makanya mereka melakukan upaya-upaya yang sistematik seperti ini sampai sekarang. Jelas, mereka itu ada untuk itu. Mereka berdiri untuk itu. Dan ini bukan fitnah. Bukan saya fitnah. Bukan berbasis data, berbasis kenyataan. Logika saja, ini saya jelaskan logika ya, perspektifnya. Pak Jokowi jadi wali kota. Tentunya kan dokumen-dokumen Pak Jokowi kan sudah diteliti. Betul. Jadi gubernur. Sama. Sudah diteliti. Jadi presiden sudah apalagi diteliti. lebih ketat lagi. Ya. Lu sekarang mau dipermasalahkan apa lagi? Kalau diteliti ini sekarang diteliti lagi jasa Jokowi, yang salah siapa? Negara dong. Ini kan opini untuk tidak percaya sama polisi, untuk tidak percaya sama institusi pemerintahan hukum secara hukum. Ini motivasinya dari mana? Dari kelompok yang tidak menginginkan Indonesia berdiri tegak, berdiri utuh. Kelompok siapa? Ya XHTI. Maaf, saya bicara ini bukan berdasarkan by data, by apa, tapi kan berdasarkan logika kenyataan. Silakan kalau saya dituduh fitnah. Habib melihat sepertinya XHTI ini masih hidup loh, Bib. Masih hidup. Padahal kan organisasinya sudah dinyatakan dibubarkan dan terlarang. Masih hidup. Tapi Habib seolah-olah mengatakan, sadar, orang Indonesia. Mereka ini masih ada, mereka ini masih hidup. Mereka tuh punya sel-sel hidup di RT, di RW, di kecamatan. Jelas. Seperti itu ya, Bib? Jelas. Nah, sekarang begini, Bib. Kita sebagai rakyat yang cinta NKRI, apapun agama kita, apapun suku kita, kita orang yang cinta NKRI. Bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi kelompok-kelompok ini sehingga kita bisa memanggari diri kita
entah di RT kita kah misalnya, di RW kita kah misalnya, di lingkungan tempat tinggal kita atau di tengah keluarga kita. Karena kan kita bisa aja nanti kita nggak sadar padahal mereka ini sedang ada di sekitar tetangga kita dengan ciri khas mereka. Nah, ciri khas orang-orang ini kan bisa diketahui dari cara berpakaian. Bisa diketahui dari cara bicara, apa yang disampaikan, pesan-pesannya dan seterusnya. Nah, kira-kira bagaimana Habib bisa mengedukasi masyarakat bagaimana cara kita memfilter diri, ya, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang ingin mendirikan daulah Islamiyah ya lewat kendaraan Hizbut Tahrir Indonesia yang sekarang disebut sebagai XHTI itu, Bib. Sulit sekali ya. Sulit ya? Sulit sekali. Kenapa sulit? Sulit sekali karena apa ya? Karena mereka sangat halus. Berarti mereka banyak menggunakan topeng. Banyak menggunakan topeng. Topeng di pemerintahan daerah, di pemerintahan kecamatan, di pemerintahan kabupaten kota. Saya itu punya sejarah. Saya cerita sedikit menyimpang dari ini. Ya nggak apa-apa, Bib. Selagi bisa mengedukasi penonton Ruang Konsensus. Tahun 2022, Wali Kota Malang, sampai saya namanya lupa Wali Kota Malang. Dari saya, jengkelnya. Wali Kota Malang itu menjalin kerjasama dengan kami, mewujudkan Malang Halal City. Malang Halal City ini ternyata disalah tafsirkan oleh kelompok XHTI. Macam-macam lah ceritanya. Nah, saya ini menentang. Ada terbukti banyak, ada beberapa restoran, hotel yang diwajibkan untuk masak masakan halal. Salah satunya ada hotel yang khusus mengelola masakan babi. Wow. Dan itu mereka pakai alat khusus, ada cerobongnya tertentu, ada cerobongnya sendiri, alatnya profesional. Itu diperintahkan suruh tutup. Saya menentang. Saya menyampaikan Malang ini kota heterogen. Saya tidak anti dengan syariat Islam. Saya tidak anti dengan halal. Oke lah, kalau kuliner halal, wisata halal, oke. Tapi jangan semua dipukul rata secara syariat. Pelaksanaan syariat Islam. Saya mendeklarasikan Malang Kota Toleransi tanggal 1 Maret 2022. Malang Kota Toleransi. Dan itu diikuti oleh Jogja, diikuti oleh Bandung. Di situ anehnya saya minta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memanggil Wali Kota Malang ini untuk mempertanyakan perjanjian kerjasama pelaksanaan Malang Halal City. Waktu itu pelindungnya itu Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Nah, di situ saya merasa bahwa pemerintah ini tingkat kehati-hatiannya sangat tinggi. Seandainya waktu itu Wali Kota Malang dipanggil sama Pak Tito, selesai itu memperbaiki. Berarti ada yang keliru dengan julukan Malang Kota Halal itu ya? Ada yang keliru di situ. Ada yang keliru. Seolah-olah secara pelan-pelan ya, Bib ya. Ingin menegakkan syariah Islam dalam banyak aspek di Kota Malang. Kan nggak bisa, kan kita NKRI, Bib. Jelas. Apalagi Habib bilang, kita ini kota heterogen, ya kan, nggak bisa dipukul rata seperti itu, dan tidak ada satu tempat dan wilayah manapun di Indonesia ya yang bisa dikapling-kapling berdasarkan pendekatan agama, suku dan seterusnya seperti itu. Itu udah keliru tuh wali kota, Bib. Betul. Dan ini akibat apa? Politik identitas. Politik identitas. Berarti wali kota Malang saat itu menurut Habib masuk angin juga ya? Menikmati politisasi identitas. Mungkin dia menjadi wali kota dipilih oleh basis massa mereka itu barangkali ya. Iya. Dan partai-partai itu sangat takut. Partai-partai pendukung sangat takut.
Makanya sangat disayangkan partai-partai pendukung ini di saat pilkada itu merangkul semua golongan, tidak memperhatikan efek-efek politisasi, efek negatif politisasi identitas. Oke. Itulah saya jadi pesimis. Saya yakin mereka berlindung di balik itu. Pip, pertanyaan saya tadi sedikit lagi. Ya. Belum terjawab seutuhnya. Kalau toh memang mereka ini menggunakan banyak topeng. Ya. Ya, ada topeng sebagai ASN, Ya. ada topeng sebagai guru dan seterusnya. Itu kan sulit mengidentifikasi. Secara umum, apa yang paling gampang kita untuk membaca nih, tetangga kita kah, even itu saudara kita, ini hati-hati nih, kayak udah masuk angin nih. Kasih semacam pendidikan umum aja, Bib, buat penonton. Cara kita mengidentifikasi aja nih. Kalau tanda-tandanya begini, ucapannya, arahnya nih. Atau bisa kita katakan begini secara lebih gamblang lagi ya. Selagi dia pendukung Anies, berarti itu sudah ke sana. Apa begitu? Cara yang mudah mengidentifikasi. Cara yang mudah mengidentifikasi adanya perselisihan di dalam keluarga masing-masing. Dengan cara sholat, cara beribadah, cara penerapan budi pekerti. Sebab adat istiadat kita sebagai anak bangsa, orang tua harus hormat kepada yang lebih muda. Anak muda harus sangat hormat kepada orang tua. Ini kedua orang tuanya dimusuhi karena perbedaan mazhab. Oh. Iya. Contoh, yang tidak semazhab, yang tidak sealiran, itu lantainya dibersihkan. Orang tua tidak ditegur sapa, tidak diajak salaman. Karena beda mazhab. Karena beda aliran mazhab. Itu tanda-tanda paling gampang tuh dicek itu, Bib, ya? Dicek, iya. Dan itu perselisihan itu menukik tajam. Biasanya mereka membaur dalam lingkungan masyarakat, lingkungan RT. Tapi sesama yang lebih tua tidak bertegur sapa, tidak salaman, cium tangan. Akhlaknya, budi pekertinya sangat rendah kalau tidak sealiran. Singkatnya, kalau tidak sesama pengikut HTI tidak dihormati. Itu yang paling mudah untuk ditandai ya. Ditandai. Kalau sudah ada tetangga kita yang seperti itu, kalau sudah kita menemukan tanda-tanda seperti itu di lingkungan teman-teman kita, bahkan di lingkaran kerabatan kita, kita layak menduga si Anu udah masuk angin HTI, gitu ya, Bib? Udah masuk angin lah. Ajaran-ajaran itu. Bib, apakah orang-orang yang sudah mendeklarkan dirinya dan keyakinannya untuk mendukung perjuangan daulah Islam itu memang mau nggak mau memang mereka melihat politik pemerintah yang memang politik kebangsaan, politik kerakyatan itu sebagai musuh? Jelas. Jelas. Jadi oleh Tifa Rizal Fadila, pemerintahan Prabowo ini juga adalah musuh sebenarnya. Tapi sekarang seolah-olah bersahabat. Karena tujuan mereka belum tercapai. Iya. Itu strategi mereka ya, Bib? Jelas. Apa sikap dan tindakan pemerintah yang sebenarnya longgar di sini sehingga menyebabkan ex-HTI ini masih existing di masyarakat? Apa yang kurang atau lalai dari pemerintah kita dalam memfilter masyarakat untuk jauh dari paham-paham yang sesat ini? Pemerintah ini masih menerapkan sistem kehati-hatian yang sangat tinggi. Pemerintah menerapkan prinsip semua dirangkul supaya tidak ada kegaduhan.
Masing-masing dikasih tempat. Ada yang jadi pejabat utama di pemerintahan pusat. Ada yang jadi bupati, wali kota. Kan itu pecahannya ada Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Islamiyah. Walaupun HTI, ex-HTI berdiri sendiri ya. Tapi kalau dalam sebuah perjuangan, mereka punya cara tersendiri untuk mendirikan itu, Daulah Islamiyah. Konteksnya HTI memang tidak menginginkan hal-hal itu terbuka, hal-hal penentangan Pancasila secara terbuka. Tidak mau terbuka mereka ya, tidak mau frontal karena takut langsung habis gerakan mereka kan gitu. Ya. Justru gerakan yang sifatnya laten ini yang membahayakan, Bib. Iya. Mereka diam-diam, tapi diam-diam jalan terus, ya kan. Berarti orang-orang kalah pilpres itu mangsa yang sangat yang lezat barangkali ya buat ukuran mereka ya. Orang kan sakit hati tuh. Iya. Orang-orang kalah pilpres ya kan. Itu jadi sasaran mereka untuk didekatin itu, Bib ya. Untuk dicuci otaknya. Itu dicuci otaknya. Iya. Dan itu kayaknya mereka sudah lakukan itu ya, Bib ya. Sudah. Mereka akan bertambah banyak atau tetap jumlahnya segitu-gitu aja, Bib? Karena nggak mudah untuk membrainwash orang. Sudah bertambah banyak. Bertambah banyak. Ya buktinya aja, contoh Pak Jokowi. Niat ikhlas Pak Jokowi untuk bangsa ini. Mereka framing secara negatif. Framingnya apa? Mereka framing seakan-akan Mas Gibran itu segala cara bisa naik jadi wapres. Dengan dengan melalui adik ipar Pak Jokowi sebagai ketua MK. Artinya mereka tidak mau ada jejak Pak Jokowi lagi. Jelas itu kan. Contohnya di situ. Ditambah lagi pemahaman mereka tentang Pancasila dinomorduakan. Memang siapa yang tidak merindukan syariat Islam? Tapi syariat Islam itu dipakai untuk diri kita sendiri dalam keluarga. Bukan untuk dibawa ke negara ya, Bib ya? Bukan dibawa ke negara. Menurut Habib di situ salahnya HTI. Salahnya di situ. Iya. Nah, Bib, ini kita hampir 1 jam ya diskusinya. Berangkat dari upaya-upaya ex-HTI ini, TIFA maksudnya, yang mungkin juga Roy Suryo kayaknya udah kepengaruh juga ya, udah kemakan doktrin-doktrin lah, tipis-tipis, termasuk juga Refli Harun ya kan, sudah kemakan. Karena mereka memang orang-orang yang sakit hati karena kalah pilpres. Jadi upaya apapun mereka akan lakukan, termasuk hal-hal yang nggak masuk akal, seperti datang ke Makam jauh-jauh dari Jakarta ke Karanganyar Solo hanya untuk membuat konten dan yang merendahkan Ibunda Jokowi itu masuk akal saya juga, Bib. Nanti pasti relawan Jokowi marah, ya kan, Bib ya? Pasti Jokowi lovers dimanapun marah, nanti chaos. Itu ya target mereka ya, Bib? Target mereka itu membuat opini kepada rakyat. Seakan-akan rekayasa ini terjadi. Contoh yang sederhana, di saat Dr. Tifa itu bilang jarak umurnya Ibu Sujatmi dengan Jokowi ini terlalu dekat. Ya saya berpikir, orang-orang tua kita zaman dulu, ada yang nikah umur 14 tahun, 15 tahun. Saya jadi ketawa gitu. Dengan cara membabi buta begitu itu kok enggak masuk dalam logika. Mereka itu orang-orang yang tingkat belajarnya tinggi sampai dapat doktor, tapi dapat ilmunya itu untuk cari dunia. Seperti Tifa itu ya? Tidak diimbangi secara dengan akhirat. Bisa dikatakan nggak model seperti itu manusia nggak berakhlak? Manusia nggak berakhlak. Manusia tidak punya rasa kemanusiaan. Manusia yang nol rasa keimanan. Oh, udah nol rasa keimanan ya? Nol. Padahal Tifa itu berjilbab loh, Bib. Nol rasa keimanan. Kenapa saya tuduh demikian? Makam didatangi hanya untuk difitnah.
Luar biasa. Rasa keyakinan, keimanannya tuh ziarah makam itu bagaimana? Untuk menghormati orang yang sudah meninggal itu bagaimana? Itu kan dipolitisasi itu makam. Baik, Bib. Luar biasa. Closing statement dari Habib Syakor untuk supaya masyarakat yang masih bisa waras cara berpikirnya, yang masih sehat, yang masih ada dasar keimanan yang lurus gitu ya, yang nggak bercabang dengan aliran-aliran yang lain. Apa Habib nasihat Habib supaya kita semuanya ini ya kan tidak terhasut oleh propaganda kelompok Roy Suryo, Tifa, Rizal Fadilah yang memang ya membawa misi ex-HTI untuk menghancurkan Indonesia lewat apa? Melemahkan Pak Jokowi. Iya. Nah, melemahkan Pak Jokowi caranya apa? Lewat Mas Gibran dulu. Ya kan lewat Wapresnya dulu. Iya. Mas Wapres lemah, tidak dipercaya, dengan sendirinya Prabowo juga lemah. Iya. Prabowo lemah, nanti mereka yang ambil alih. Iya. Itu kan rencana tahapan-tahapan mereka, Bib. Iya. Nah, apa Bib nasihatnya untuk rakyat Indonesia yang masih cinta NKRI? Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara saya, rakyat Indonesia, kita bisa bergantung kepada dua. Pertama, kita bergantung sama Allah, tingkatkan ibadah kita, minta tolonglah kepada Allah. Yang kedua, kita bergantung kepada negara. Kita harus percaya negara melindungi kita. Kita harus percaya Polri melindungi kita. Kita harus percaya TNI melindungi kita. Mereka semua sama seperti kita, beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka tidak akan berkhianat kepada kita sebagai rakyat. Mereka pasti membela kita sepenuh hati. Percaya kepada bangsa adalah meningkatkan iman kita. Itu bagian dari cinta tanah dan bangsa, sebagian dari iman. Jangan percaya kepada orang-orang, tokoh-tokoh yang seakan-akan ingin berjasa kepada rakyat, membawa atas nama rakyat. Yang bisa membawa diri kita sendiri adalah kita. Bukan tokoh-tokoh masyarakat itu, bukan tokoh-tokoh nasional yang oposisi. Saya mengajak, mari kita bergandengan tangan, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Percayalah kita kepada bangsa dan negara kita ini lewat pemerintah kita tercinta. Kalau pemerintah kita tidak benar, biar Allah yang menghukum pemerintah kita. Terbukti di polisi banyak perwira-perwira tinggi polisi yang aibnya dibuka sama Allah sehingga diberhentikan sama Allah lewat pengadilan dunia. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Habib Syakor Ali Mahdi, inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan yang sudah berbagi tausiah kepada penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Penonton Ruang Konsensus, memang dari penistaan yang dilakukan oleh Tifa, Roy Suryo, dan Refli Harun ke makam mendiang Ibu Suyatmi Noto Miharjo, seolah-olah itu hal sepele. Ternyata itu tidak hal sepele, karena di belakang mereka ada ex-organisasi terlarang ya yang ingin menguasai republik ini. Ada unsur-unsur kesengajaan yang tersimpan di dalam konten yang nggak panjang ya, paling hanya 1-2 menit, tetapi membakar emosi rakyat untuk saling tubrukan, chaos. Dan kita jangan terhasut ya dengan apa yang dilakukan oleh Tifa dan kawan-kawan ini. Tujuan mereka ternyata satu kok, seperti yang dijelaskan oleh Habib Syakor tadi ya, ingin menghancurkan kita, ingin mengadu domba kita. Seketika kita berantem satu sama lain, lembaga-lembaga negara tidak dipercaya oleh rakyat, itulah pintu masuk untuk mereka mengakuisisi
NKRI berubah menjadi Daulah Islamiyah. Hati-hati di sini. Ya, ini bukan sekedar pelecehan makam ibunya Jokowi, tapi ada agenda besar. Semoga kita termasuk orang-orang yang hati-hati dalam mencerna apapun informasi di media sosial. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode Ruang Konsensus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.